Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, setelah kita berjalan beberapa kilometer, kita sampai di tempat yang kita tuju dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita santai saja karena suasananya santai. Ada 3 hal yang ingin Ana sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang 2 poin pertama itu sifatnya kuis atau pertanyaan ringan insyaallah taala. Dan yang ketiga nanti dari antum. Iya. Ada hadiahnya enggak? Insyaallah ada hadiahnya ya. Ya, nanti ada hadiahnya. Jadi insyaallah nanti Ana berikan 3 kitab Ana, Intisari Kitabul Ilmi. Mungkin bisa dititipkan lewat Pak Nawawi atau Bang Zul. Jadi siapa yang bisa jawab, insyaallah kita kasih hadiah. Dan insyaallah pertanyaannya ringan dan sangat mudah. Insyaallah sering antum dengar di majelis-majelis asatidzah kita insyaallah taala. Baik. Kita langsung masuk poin yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang beliau sampaikan membuat perumpamaan atau mathal, dalam bahasa Arab mathalun, atau bahasa kita permisalan ya, perumpamaan, antara seorang alim dengan seorang abid, seorang ahli ilmu dengan seorang ahli ibadah. Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Iya, baik. Pertanyaannya, apa perumpamaan yang Nabi sebutkan tatkala Nabi mengumpamakan antara seorang ahli ilmu dengan ahli ibadah? Perumpamaannya seperti apa? Ibarat tanah, Ustaz. Ibarat Tanah yang diturun air hujan. Barakallahu fiik, Mansur. Iya, kurang tepat. Nice try. Enggak apa-apa. Kullu mujtahid yani lahu ajr insyaallah. Kalau salah dapat 1 pahala, benar 2 pahala. Sahih. Tapi itu bukan perumpamaan apa, itu perumpamaan yang lainnya, perumpamaan ilmu yang beliau bawa. Sahih seperti air hujan. Yang apa? Yang mengenai tanah. Ada hadis yang lain yang di situ Nabi menyebutkan secara spesifik perumpamaan antara alim dengan abid, ahli ilmu dengan ahli ibadah. Siapa yang bisa sebutkan? Seperti apa perumpamaannya? Ahli ilmu seperti bintang di langit. Dia dapat membimbing orang dalam mengikuti jalan. Baik. Kalau ahli ibadah seperti apa perumpamaannya? Ibadah ini seperti lentera kalau nggak salah. Seperti lentera. Barakallahu fiik. Nyerempet itu. Hampir benar. Hampir benar. Apa sudah mengarah ke sana? Barakallahu fiik. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa menyempurnakan? Sudah mengarah ke sana, sahih. Seperti apa perumpamaannya? Antara seorang alim dengan abid, seorang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Bukan yang itu saat bulan purnama sama bintang. Kok dua-dua? Satu aja. Ya Pak Imam dulu. Barakallahu fiik. Apa Pak Imam? Jadi kalau yang ahli ilmu itu seperti bulan purnama. Ya. Kalau yang ahli ibadah seperti bintang-bintang banyak. Ahsan. Barakallahu fiik. Itu sahih. Iya, seorang alim itu perumpamaannya seperti kal qamar, seperti rembulan. Adapun seorang abid, maka perumpamaannya seperti bintang.
Pertanyaannya jemaah yang Allah muliakan. Kira-kira apa korelasi antara bulan dengan bintang? Tatkala Nabi SAW mengumpamakan seorang ahli ilmu itu seperti rembulan, kemudian seorang ahli ibadah itu seperti bintang, kira-kira apa maknanya atau apa rahasianya? Apa hikmahnya? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah menjelaskan beberapa rahasia yang bisa kita petik tatkala Nabi mengumpamakan seorang alim bagaikan rembulan dan seorang abid bagaikan bintang. Yang pertama, muncul pertanyaan. Kok kenapa Nabi hanya mengumpamakan seorang berilmu itu seperti bulan, bukan seperti matahari? Padahal kalau kita lihat cahaya bulan dan cahaya matahari, yang lebih kuat cahaya siapa, ikhwan? Cahaya matahari. Kenapa Nabi hanya mengumpamakan orang berilmu itu seperti rembulan, bukan seperti matahari? Padahal matahari sifat cahayanya lebih maksimal, lebih bisa tersebar dan lebih kuat. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, di antara hikmahnya, kata beliau, tatkala Nabi SAW mengumpamakan seorang ulama dengan rembulan, bukan dengan matahari, itu di antara hikmahnya, karena memang sifat ulama itu dia punya cahaya, bukan dia berdiri sendiri. Sebagaimana bulan, dia memiliki cahaya karena ada yang menyinarinya, memantulkan cahaya kepada bulan tersebut. Nah, cahaya para ulama itu bukan dari dirinya sendiri, tidak secara zatnya, tapi dia diterangi oleh cahaya atau matahari kenabian. Nah, sebagaimana bulan, dia mendapatkan cahaya dari pihak lain. Maka para ulama pun sama. Mereka mendapatkan cahaya ilmu dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hikmah yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala Nabi SAW mengumpamakan ahli ibadah itu seperti bintang, karena memang manfaatnya itu hanya berkisar kepada dirinya sendiri. Kalaupun menyinari pihak lain maka tidak maksimal. Sebagaimana rembulan menyinari di malam hari. Bintang punya cahaya. Bulan punya cahaya. Tapi yang lebih dominan di malam hari cahaya cahaya rembulan. Nah, ini di antara hikmah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka disinilah fungsi para ulama, bahwasanya mereka dengan ilmu yang mereka miliki, yang mereka warisi dari Rasulullah SAW, memberikan cahaya kepada umat manusia dengan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Ini anak ambil di antara hikmah yang bisa kita ambil di perjalanan kita di pagi hari ini. Siapa yang tahu atau yang ingat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Dan ini kita praktekkan di hari ini. Ini kaidah para ulama di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara antum yang ingat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan iman terhadap takdir? Fadhal. Sering diulang-ulang ikhwani fillah jazakumullah oleh asatidzah kita insyaallah taala. Sering diulang-ulang bagaimana konsep seorang mukmin di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan bahasa Arabnya atau boleh secara maknanya dengan bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat? Taib. Ana bantu dengan bahasa Arabnya ya. Silakan nanti antum jelaskan dengan terjemahannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Ma sya'allahu kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam yasha
la yakunu. Ini konsep seorang mukmin di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa faham makna atau inti dari perkataan Imam Syafi'i tersebut? Masya Allahu kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam yasha la yakun. Fadhal, siapa yang bisa sebutkan intinya, maknanya? Pesan dari perkataan Imam Syafi'i tersebut. Maksudnya apa? Fadhal, Pak Syarif. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun saya tidak punya kehendak untuk itu. Dan sebaliknya, apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi ketika Allah tidak berkehendak. Baik, barakallahu fiik. Sahih. Masya Allahu kana. Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Apa yang Allah kehendaki. Masyiah. Masya'a. Sya'a itu dari kata masyiah. Kehendak. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma syi'tu, dan apa yang saya kehendaki illam yasha' la yakun. Ana ulang sekali lagi. Masya Allahu kana wa illam asya. Apa yang Allah kehendaki meskipun saya tidak menghendakinya pasti terjadi. Sebaliknya, wa ma syi'tu, apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki, illam yasha, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ana tanya, tadi kita sebelum kita jalan ke sini, tatkala kita ngumpul, kita sudah punya rencana apa tidak? Iya. Sudah pernah rencana. Iya. Lewat sini kan? Itu masyiah kita. Itu kehendak kita. Iya. Tapi kalau Allah punya kehendak lain, maka serapi apapun rencana kita, nggak mungkin terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Akhir surat At-Takwir. Ini konsep iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Serapi apapun rencana yang kita susun, kalau tidak Allah menghendakinya, maka tidak mungkin terrealisasi. Iya. Kewajiban kita apa, ikhwan? Kewajiban kita apa? Ikhtiar. Mengambil sebab. Kewajiban kita mengambil sebab, mencari jalan, mujahadah. Selebihnya kita tawakal ala Allah. Iya. Karena semuanya kembali kepada takdir Allah, semuanya kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Serapi apapun apa yang kita susun, kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak mungkin terjadi. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari perbincangan kita di hari ini. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil, sebenarnya banyak sekali faedahnya, masya Allah, di hari ini. Namun nggak mungkin kita bahas satu persatu. Faedah yang ketiga, yang terakhir yang ingin Anda sampaikan. Ya, tadi tatkala kita jalan mulai dari titik kumpul kita sampai ke tempat ini, kita ada turun, ada ada naik. Kadang kita turun, kadang kita naik. Kata para ulama, bahwasanya perkara-perkara zahir yang kita lihat itu sebenarnya konsep batin dalam kehidupan seorang muslim. Jadi perkara-perkara hissiyah, perkara-perkara yang kita lihat dalam kehidupan kita yang sifatnya zahir, itu sebenarnya hampir persis dengan kondisi batin kita. Dari sini kita masuk ke konsep iman, di mana seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlu sunnah meyakini bahwasanya yang namanya iman itu kadang naik, kadang kadang turun. Sebagaimana dalam kehidupan kita tatkala kita berjalan, maka terkadang ada tanjakan, terkadang ada turunan, maka iman kita pun seperti itu. Ya, terkadang naik dan terkadang terkadang turun. Ya. Itulah konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk menjaga kestabilan iman kita, ikhwani fillah jazakumullah, tatkala kita naik, kita tetap stabil. Tatkala kita turun, kita tetap stabil. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Ilmu. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Ilmu tatkala kita naik, ilmu tatkala kita turun. Karena memang sunnatullah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya, bahwasanya seorang mukmin itu nggak mungkin imannya stuck. Kalau kita punya iman stuck, nggak naik, nggak turun, maka bukan manusia namanya, tapi malaikat. Di antara fitrah manusia,
Dia punya iman yang kadang naik dan kadang turun. Maka untuk apa kita tetap istiqamah di atas kebaikan meskipun apa tatkala suatu waktu mungkin iman kita turun. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tatkala imannya turun, dia masih tetap di atas sunnah Rasulullah, maka sungguh dia orang yang apa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk apa sampai pada hal tersebut, yang paling kita butuhkan adalah ilmu. Oleh karenanya sekali lagi sarana untuk menjaga keistiqomahan iman kita tidak mungkin kita akan dapatkan melainkan di majelis-majelis ilmu. Oleh karenanya nasihat anak pribadi untuk diri saya pribadi, untuk antum sekalian, seorang muslim sesibuk apapun kesibukan yang dia miliki, jangan sampai lepas dari majelis ilmu. Jangan sampai lepas dari sumber-sumber hidayah. Nah, silahkan antum dengan aktivitas dunia antum niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nilainya ibadah. Tapi ingat kita punya iman, dan untuk menjaga keistiqomahan iman tersebut kita butuh ilmu. Nah, oleh karenanya kapanpun kita berkumpul, maka hendaknya kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, saling memberikan wasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Ya, nggak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan. 3 poin tersebut. Yang terakhir, sekarang ana minta dari antum 1 maksimal 2. Ya. Tadi baru 2 orang ya, Pak Imam sama Pak Syarif yang insya Allah dapat hadiah. Ana minta 2 orang lagi. Siapa di antara antum yang bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari perjalanan kita di pagi hari ini? Hikmahnya apa? Kemudian coba disyarahkan secara singkat saja. Nah, dari hikmah yang antum ambil tersebut, fadhal. Kira-kira hikmahnya apa nih? Kita dari awal kita jalan ke rumah kita sampai di sini, kumpul di sini. Hikmah yang bisa kita ambil itu apa? Coba Ustaz. Fadhal. Hikmahnya adalah satu hal yang mubah bisa menjadi hal ibadah jika kita niatkan untuk taqarrub pada Allah. Dan di kegiatan itu selalu berbanyak zikir dan kemudian percaya bahwa tawakal ini kalau misalnya kita udah istilahnya legowo gitu ya, kalau misalkan kita emang udah berniat tapi kemudian ada kendala atau apa ya, kita harus terima takdir Allah, kemudian juga ya percaya bahwa itu adalah kehendak Allah. Nah, apapun yang kita kehendaki tidak akan terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Masya Allah. Apapun yang kita tidak kehendaki jika Allah memang mengizinkan akan terjadi. Masya Allah. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, barakallahu fiik, sahih. Ya, Anda tadi ingat apa dengan apa yang beliau sampaikan tadi tentang masalah kendala ya. Tentang masalah kendala. Nah, bagaimana kita di hari ini kita dapat kendala, jalan ke sini ditutup, jalan ke sini ditutup. Iya, tapi tatkala kita punya himmah yang tinggi, punya keinginan yang tinggi untuk sampai tujuan, Allah tunjukkan jalannya. Ya. Maka ini konsep seorang muslim. Kalau seandainya dalam perkara dunia kita nggak mudah menyerah, iya, padahal yang kita dapat apa? Ya cuma seperti ini. Iya. Kalau dalam masalah dunia kita nggak menyerah dengan 1-2 kendala yang kita hadapi, maka bagaimana dengan surga Allah kita mudah menyerah? Iya. Jadi ini terapkan dalam konsep kehidupan kita. Kalau mengejar perkara dunia yang sifatnya sederhana seperti ini, iya, ini jannah dunia. Karena jannah itu artinya? Taman, kebun. Kalau untuk sampai ke tempat ini kita butuh mujahadah, butuh perjuangan, dan kita nggak mudah menyerah, maka surga Allah itu lebih untuk lebih layak untuk kita perjuangkan. Nah, jadi kendala sebesar apapun, kalau kita jujur, insya Allah akan tunjukkan jalannya. Barakallahu fiik. Terakhir, siapa yang bisa ngasih faedah dari apa yang kita lakukan di pagi hari ini? Sabar dan ikhlas, Ustaz. Iya. Sabar dan bagaimana Bang Zul penjelasannya Bang? penjelasannya
dengan kendala-kendala yang kita hadapin, kalau kita menerimanya dengan sabar dan ikhlas, akhirnya merubah kendala itu bisa diterima dengan baik gitu Ustaz. Dan itu mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan cara yang lain, karena sebenarnya untuk mencapai sebuah tujuan itu banyak jalan Ustaz. Masya Allah. Kurang lebih. Barakallahu fiik. Sahih. Nah, dan ikhlas itu asas segala macam kebaikan. Dalam segala perkara yang paling kita butuhkan adalah keikhlasan kita. Nah, oleh karenanya ikhlas itu Allah jadikan sebagai asas diterimanya ibadah kita. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya berusaha untuk menjaga keikhlasannya dalam berbagai macam hal yang dia lakukan dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik dan diberikan pertolongan agar bisa senantiasa menjaga keikhlasannya dalam amal yang dia lakukan. Dan bukan perkara yang mudah. Menjaga ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Kalau seandainya ikhlas itu gampang, nggak mungkin seorang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang paling sulit untuk aku obati daripada niatku ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya niat atau menjaga keikhlasan itu bukan perkara yang ringan. Yang jelas kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam setiap amal yang kita lakukan Allah berikan kita taufik untuk bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, membimbing kita semua di atas jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Mungkin ini dari ana pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.